Selang 2 bulan 25 hari dari perjalanannya ke Syria, Nabi Muhammad SAW melamar Khadijah. Dengan ditemani Abu Thalib, Hamzah dan beberapa orang Quraisy, Nabi Muhammad SAW datang meminang Khadijah dengan mas kawin 20 ekor unta muda. Hamzah selaku paman termuda dan terdekat dengan Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan kepercayaan untuk melayangkan kemenakannya itu. Pada saat Nabi Muhammad SAW menikahi Khadijah di Jazirah Arabia dan sekitarnya, kondisi keagamaan dan sosialnya berada dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Agama telah dinodai dengan berbagai penyimpangan dan tercerabut dari fitrahnya. Manusia banyak menyembah pepohonan, berhala, dan bebatuan. Seperti halnya kondisi agama, keadaan sosial mereka juga menjengahkan. Masyarakatnya hidup dengan akhlak binatang buas, menindas dan memangsa yang lemah. Dan yang paling sering menjadi sasaran kebejatan moral tersebut adalah wanita. Praktek prostitusi begitu marak, bahkan di India, seorang suami mempertaruhkan istri di meja perjudian sudah menjadi pemandangan wajar. Saat itu hak-hak sosial wanita diabaikan dan dikebiri habis-habisan. Tragedi yang sangat mengharu biru saat itu adalah adanya sebuah anggapan bahwa kaum Hawa tak ubahnya barang dagangan dan dapat diwarisi. Di Arabia, anak sulung berkuasa menikahkan istri ayahnya. Bahkan jika mau, ia boleh mengawini bekas istri ayahnya tersebut. Begitu mengenaskan keadaan wanita pada masa itu. Meskipun begitu, tetap terdapat segelintir orang yang menjunjung tinggi harkat wanita, terutama adalah keluarga bangsawan seperti halnya keluarga Khadijah. Mereka selalu menjaga kehormatan dan dalam urusan pernikahan, keluarga Khadijah juga tidak sembrono. Keberadaan mahar, wali, lamaran dan saksi diharuskan. Dan semua itu telah dipenuhi oleh Nabi Muhammad SAW yang hendak menikahinya. Pernikahan yang terjadi pada masa itu semakin memperlihatkan penindasan terhadap wanita. Hanya sebagian orang saja seperti keluarga Nabi Muhammad SAW yang melakukan pernikahan yang sah sesuai dengan ajaran agama. Selebihnya tidak lain hanyalah praktek perzinaan dan perbuatan munkar yang dilegalkan oleh masyarakat. Waktu itu ada 4 macam bentuk pernikahan yang cukup marak dalam masyarakat. Pertama, nikah seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Inilah pernikahan yang dianggap sah dalam agama, yaitu seorang laki-laki meminang perempuan melalui ayahnya, menyerahkan mahar dan menikahinya. Kedua, nikah istibda yang bertujuan mencari keturunan lebih baik. Prakteknya seorang suami mengatakan pada istrinya, "Jika engkau telah bersih dari menstruasi, maka datangilah si fulan orang itu dan berhubungan badan dengannya." Setelah itu, pihak suami akan menjauhi dan tidak menggaulinya sampai istrinya benar-benar mengandung anak dari laki-laki yang telah diisyaratkan. Bila istrinya jelas-jelas telah mengandung anak dari lelaki tersebut, maka sang suami kalau menginginkan bisa menggauli istrinya lagi. Ketiga yaitu nikah tawatu, yaitu kelompok lelaki berjumlah kurang dari 10 berkumpul. Mereka semua mendatangi seorang wanita, kemudian semua menggaulinya. Bila perempuan itu hamil dan melahirkan, maka ia memanggil sekelompok lelaki tersebut. Tidak ada yang bisa menolak panggilan itu.
Tatkala telah berkumpul semua, lantas si wanita berkata, "Kalian tentu tahu perbuatan apa yang telah kalian lakukan padaku. Kini aku telah melahirkan. Anak ini adalah anakmu, wahai Fulan." Wanita itu menunjuk seseorang dari mereka yang ia kehendaki dengan namanya, sehingga menjadi ayah bagi bayi tersebut, dan sang lelaki tidak bisa menampiknya. Keempat, orang-orang berkumpul untuk mendatangi seorang wanita. Mereka ini adalah sekelompok tunasusila. Bendera dikibarkan sebagai tanda keberadaannya. Siapapun yang mengingini mereka dapat langsung menghubunginya. Jika telah hamil dan melahirkan, maka dipanggillah ahli nasab untuk menentukan ayah bayi tersebut menurut pandangannya. Anak ini menjadi keturunannya dan dipanggil sebagai anaknya tanpa bisa ditolak. Kini semua orang telah berkumpul di rumah Khadijah. Warokoh yang beragama Nasrani juga ikut menghadiri pernikahan saudara perempuannya itu. Namun acara sakral ini tidak dihadiri ayahanda Khadijah karena telah meninggal sebelum perang Fijar meletus. Saat ini yang menggantikan wali Khadijah adalah Amru ibnu As'ad selaku pamannya. Semua telah siap dan Abu Thalib memulai pidato pernikahannya. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, serta menjadikan kita putra dari Ismail alaihissalam, keturunan Ma'ad dan kerabat Mudor. Allah juga telah menjadikan kita penjaga Baitullah dan mengatur tanah haram, menjadikan bagi kita bait yang dikunjungi jamaah haji, menjadikan tanah haram aman, serta mengangkat kita sebagai pemutus persoalan masyarakat. Kemudian putra saudaraku yang bernama Muhammad ibni Abdullah, yang dimana keutamaannya tidak pernah dapat tersaingi oleh siapapun. Hari ini dia datang untuk melamar salah satu putri kalian yang bernama Khadijah. Meskipun harta Muhammad sedikit, semua tidak lain hanya karena kenikmatan harta benda pasti akan lenyap serta membuat kita lalai. Semua itu hanya pinjaman yang harus dikembalikan. Saat ini pula dia menyerahkan mas kawin dalam jumlah sekian. Dengan demikian bereslah urusan. Lantas Abu Thalib menikahkan beliau dengan Khadijah. Dalam kesempatan tersebut, Warokoh ibnu Nufail berkata, "Saksikanlah wahai golongan Quraisy bahwa aku menikahkan Muhammad ibnu Abdullah dengan Khadijah binti Khuwailid dengan mahar 400 dirham." Abu Thalib berkata, "Aku ingin paman Khadijah Amru ibnu As'ad juga menyatakan seperti itu." Lantas paman Khadijah berkata, "Saksikanlah wahai golongan Quraisy bahwa aku menikahkan Muhammad ibni Abdullah dengan Khadijah binti Khuwailid." Peristiwa akad nikah ini disaksikan oleh beberapa kabilah Quraisy. Hadir juga dalam acara tersebut Abu Bakar dan para pemuka Bani Mudor. Mulai hari itu resmilah Nabi Muhammad SAW menjadi suami Khadijah. Sebagian pengkritik Nabi Muhammad SAW mencemooh pernikahannya yang bertepatan dengan masa kejayaan seseorang janda kaya. Tetapi ini bukanlah pernikahan untuk bersenang-senang. Nabi Muhammad SAW sangat mencintai Khadijah, dan kendati poligami marak di Arab, beliau tidak pernah mengambil istri lain yang lebih muda semasa hidup Khadijah. Pernikahan Nabi Muhammad SAW sangat jauh dari pertimbangan kekayaan. Semua ini karena kemuliaan dari keduanya, bukan karena alasan-alasan murahan lain. Kebahagiaan pernikahan ini tidak hanya dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Barakah budak setia yang diwarisi dari Abdullah hari itu dimerdekakan. Selanjutnya ia dinikahkan dengan seorang pemuda.
Kelak dari pernikahan ini, Barakah dikaruniai seorang anak lelaki. Dengan anak itulah kemudian ia dikenal dengan sebutan Ummu Aiman. Di hari-hari pertama pernikahannya, Khadijah menghadiahi Nabi Muhammad SAW seorang budak muda bernama Zaid ibnu Harithah. Budak ini dibeli oleh Hakim kemenakan Khadijah dari pasar Ukas dengan harga cukup mahal. Zaid berasal dari suku Kalb, salah satu suku yang berkuasa di daerah utara dengan kekuasaan membentang di Syria dan Irak. Ibunya berasal dari suku Tai, suku tetangga yang tidak kalah terkenalnya, di mana pemimpinnya adalah Hatim, seorang penyair kenamaan yang termasyhur di seluruh penjuru Arab karena kesatriaan dan kedermawanannya yang legendaris. Beberapa tahun setelah Zaid diajak ibunya untuk mengunjungi neneknya, desa mereka dijarah oleh para penunggang kuda dari suku Kain. Zaid ditawan oleh mereka yang akhirnya dijual sebagai budak dan dibeli oleh Hakim. Harithah, ayah Zaid, telah letih mencari putranya itu. Sementara Zaid yang saat ini telah menjadi pelayan Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah bertemu dengan anggota sukunya. Suatu hari di bulan suci, beberapa bulan setelah Zaid menjadi pelayan Nabi Muhammad SAW, beberapa orang dari sukunya berkunjung ke Mekah. Zaid nampak bingung dengan pertemuan ini. Ia tengah merindukan keluarganya, namun ia kini juga tidak mau berpisah dengan majikannya yang sangat dikaguminya. Seandainya pertemuan itu beberapa bulan yang lalu, mungkin ia akan dengan tegas memohon pada para musafir itu untuk memberitahu orang tuanya agar mereka segera menebusnya. Namun kini, kepribadian luhur dari Nabi Muhammad SAW sekeluarga membuatnya enggan untuk berpisah. Dalam kebimbangannya, Zaid akhirnya menggoreskan kerinduannya lewat sebuah syair syahdunya. Sebagai putra padang pasir, ia yakin goresan kata-katanya mampu menggambarkan semua yang tersembunyi dalam lubuk hatinya. Sampaikanlah syair ini pada keluargaku. Aku tahu mereka telah merindukanku. Meski aku jauh, tapi sampaikanlah kata-kataku. Kepada kaumku rasa rumah suci, kepada kaumku pada rumah suci, aku menetap di tempat di mana Tuhan disucikan. Hilangkan segala derita yang engkau hadapi. Tak perlu ada unta-unta kelelahan bersegera kepadaku. Karena aku, puji Tuhan, berada di pihak yang terbaik dari keluarga-keluarga terhormat dalam barisan yang agung. Ketika para musyafir kembali, mereka segera menyerahkan goresan tangan Zaid kepada keluarganya. Harithah sangat bergembira mendengar kabar tersebut. Dia segera menyiapkan tunggangannya, dan dengan ditemani salah satu keluarganya, ia menemui Nabi Muhammad SAW di Mekah. Wahai putra Abdul Muthalib, wahai putra pemuka kaumnya, Harithah berkata di hadapan Nabi Muhammad SAW, engkau adalah penduduk tanah suci haram. Engkau telah membebaskan dan memberi nafkah pada seorang tawanan. Kami datang untuk mengambil putra kami. Bebaskanlah dia, bersikaplah arif dalam menerima tebusannya. Pintanya pada suami Khadijah itu. Nabi Muhammad SAW sangat memahami kerinduan mereka yang telah berpisah sekian lama. Namun ia juga tahu kalau Zaid mulai tertarik untuk hidup dalam keluarga barunya. Agar orang tua dan anak ini tidak saling merasa dirugikan, Nabi Muhammad SAW akhirnya menyuruh Zaid untuk menentukan pilihannya sendiri. Panggillah Zaid dan biarkanlah dia menentukan sikapnya. Jika ia memilih bersamamu,
maka Zaid menjadi milikmu tanpa harus memberikan tebusan. Namun jika dia memilihku, demi Allah, aku tidak akan pernah menolaknya." Zaid segera menghadap ke ruang pertemuan. Kemudian Nabi Muhammad SAW mulai menanyainya apakah ia kenal dengan dua orang yang duduk di hadapannya. "Ini ayahku," katanya, "dan ini adalah pamanku." "Engkau sangat mengenalku," kata Nabi Muhammad SAW, "dan engkau telah menyaksikan perlakuanku padamu. Maka pilihlah antara aku dan mereka." Seketika itu pula, di hadapan ayah, paman, dan Nabi Muhammad SAW yang kini menjadi majikannya, Zaid menentukan pilihan. "Aku tidak akan memilih siapapun selain engkau. Bagiku engkau laksana ayah dan ibu." "Keterlaluan engkau, Zaid," seru dua orang kalb itu. "Apakah engkau lebih memilih perbudakan daripada kebebasan? Apakah engkau lebih memilih dia daripada ayah, paman, dan keluargamu?" "Begitulah," kata Zaid, "karena aku telah menyaksikan darinya sesuatu yang membuatku tidak dapat memilih siapapun selainnya." Keadaan sedikit memanas, dan untuk menenangkan keadaan, Nabi Muhammad SAW mengajak mereka pergi ke Ka'bah. Sambil berdiri di hijir, ia berseru dengan lantang, "Wahai semua yang hadir, saksikanlah bahwa Zaid adalah anakku. Aku ahli warisnya dan ia ahli warisku." Akhirnya, ayah dan paman Zaid pulang dengan tangan hampa. Namun, kisah ini tentang hubungan cinta yang mendalam dalam adopsi ini tidaklah memalukan untuk mereka ceritakan di hadapan kaumnya. Ketika menyaksikan Zaid bebas dan dimuliakan di tengah penduduk tanah suci, mereka berharap kelak Zaid akan memberikan keuntungan bagi saudara-saudara serta kaumnya. Sejak hari itu, ia dikenal dengan Zaid ibni Muhammad. Beberapa waktu kemudian, Khadijah melahirkan putra sulungnya yang kemudian diberi nama Qasim. Mulai saat itu, Nabi Muhammad SAW dikenal dengan Abul Qasim atau Abu Al-Qasim, ayah si Qasim. Namun anak itu tidak berumur panjang. Berikutnya Khadijah kembali melahirkan beberapa orang putri, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah, dan seorang putra lagi namun juga tidak berusia panjang yang bernama Abdullah. Kini kehidupan Nabi Muhammad SAW tengah bahagia-bahagianya, hidup dengan seorang yang sangat mencintainya, dan hidupnya kian berarti ketika istrinya itu telah menghadiahinya beberapa orang anak. Keadaan ini sangat bertolak belakang dengan kondisi keluarga pamannya, Abu Thalib. Saat ini, ia memiliki beberapa orang anak lebih banyak dari yang sanggup ia nafkahi. Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan kondisi pamannya. Ia merasa harus melakukan sesuatu untuk membantu Abu Thalib. Abbas adalah salah satu paman Nabi Muhammad SAW yang cukup kaya. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, akhirnya Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk berbicara pada pamannya yang sebenarnya adalah teman sepermainannya sendiri ketika kecil. Sesungguhnya Abu Thalib mempunyai anak yang cukup banyak. Nabi Muhammad SAW memulai kata-katanya, "Kita telah tahu sendiri, saat ini ia benar-benar dalam keadaan sulit. Untuk itu mari kita ringankan beban hidupnya dengan memungut salah seorang anak darinya." Mereka setuju dan segeralah keduanya membicarakan rencana tersebut pada Abu Thalib. Mendengar rencana tersebut, Abu Thalib menyetujuinya, dan Abbas memilih Ja'far, sedangkan Nabi Muhammad SAW memungut Ali untuk diasuhnya. Mulai saat itu, Ali menjadi putra angkat Nabi Muhammad SAW dan hidup bahagia bersama Zainab, Ruqayyah,
Ummi Kulsum dan Fatimah.